Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin nahdar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun bimtisalil awamir wa ijtinabin nawahi sirran wa alaniyatan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menakdirkan kita hadir di tempat yang mulia guna melaksanakan sholat Jumat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada semua umat Islam pria. Yang kedua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi segala bentuk apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik kita dalam keadaan sendirian maupun bersama-sama orang banyak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sangatlah beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya kelak di akhirat dengan catatan istighfar yang banyak. Kenapa kita dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa, baik di siang hari maupun di malam hari. Baik dosa yang ditimbulkan oleh mulut, dosa yang ditimbulkan oleh mata, dosa yang ditimbulkan oleh telinga, dosa yang ditimbulkan oleh tangan, dosa yang ditimbulkan oleh kaki, bahkan yang kadang kita sadari adalah dosa yang ditimbulkan oleh hati. Baik itu iri kepada manusia maupun riya, pamir terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, karena manusia tidak akan pernah lepas dari dosa, maka Rasulullah melanjutkan sebuah hadisnya, wa khairul khata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kadang kita dalam hati bertanya, dosa apa yang diampuni oleh Allah? Apa dosa kecil atau dosa besar? Kita sebagai umat Islam tidak perlu memikirkan apakah itu dosa besar ataupun itu dosa kecil. Yang penting kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda yang ditulis oleh Syekh Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak dinamakan dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dinamakan dosa besar apabila setelah melakukan dosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyediakan 3 media, 3 tempat dan 3 waktu untuk kita tempati guna beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyediakan sholatul maktubah, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan media untuk diampuni dosa kita. Habis subuh kita melakukan dosa sampai zuhur. Ketika datang waktu zuhur kita melaksanakan sholat zuhur. Maka ketika melaksanakan ruku, maka berguguran dosa-dosa kita yang telah dilakukan dari pundak kita. Maka ulama mensunnahkan perpanjanglah ruku kita dan perpanjanglah sujud kita. Dosa yang tidak jatuh pada waktu ruku masih ada kesempatan pada waktu sujud. Maka dari itu ketika manusia umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin tepat waktu, apalagi dilakukan secara berjemaah, maka orang itu bersih dari dosa, tidak mempunyai dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Karena kita yakin kepada sabda Rasulullah, tidak ada dosa besar apabila diikuti dengan istighfar. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapus keburukan kita yang telah dilakukan. Maka kita jangan kecil hati, tidak akan mendapatkan keplingan surga selama kita masih berharap rahmat dari Allah dan selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebuah keplingan surga besok di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, istighfar tidak hanya menggugurkan dosa, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Kemudian yursilis sama alaikum midrara. Dengan istighfar kita, Allah akan menurunkan rahmat dari langit berupa hujan yang dapat menyuburkan tanaman, yang dapat kita minum dan dapat menyegarkan badan kita. Wa yumditkum bil amwali wal banin. Dan Allah menganugerahkan harta yang banyak dan anak-anak yang barokah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya bahwa istighfar tidak hanya menggugurkan dosa. Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar
Ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang istiqomah membaca istighfar kepada Allah, maka Allah menjadikan setiap kesulitan kita, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tidak ada problem yang tidak ada jalan keluar. Ketika kita minta ampun dan beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin faraj. Ketika kita melazimkan istighfar, maka Allah menjadikan dari semua kesulitan kita, Allah menjadikan semua kesusahan kita, Allah memberikan dengan kebahagiaan. Kesulitan kita diberikan jalan keluar, kemudian kesusahan kita diganti dengan kebahagiaan berkat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hikmah dari istighfar adalah warasaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepadanya dengan jalan yang tanpa disangka-sangka oleh kita. Kadang kita tidak punya pekerjaan yang tetap, tapi Allah memberikan rezeki kepada kita. Kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada umat manusia ketika manusia itu tidak lepas mengharapkan rahmat dari Allah dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali setelah kita sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita walaupun dosanya sebesar kita lari dari peperangan. Dosa yang paling besar adalah ketika kita mengkhianati peperangan, lari dari barisan perang. Tapi sebesar itu pun Allah masih mengampuni apabila kita melazimkan istighfar setelah kita sholat 5 waktu. Makanya media yang kedua, kapan kita beristighfar kepada Allah? Allah menyediakan waktu duburu kulli sholatin maktubah, setelah kita sholat 5 waktu. Jangan sampai kita lupa. Setelah kita melakukan salam, bacalah istighfar 3 kali. Paling sedikit istighfar yang kita lakukan astagfirullah 3 kali. Itu sudah bisa mengampuni dosa kita, bisa dapat terampuni dosa-dosa kita. Kemudian media yang ketiga, Allah menyediakan waktu yang paling utama untuk kita beristighfar kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak pernah melewatkan malam waktu sahur untuk tidak beristighfar kepada Allah. Padahal Rasulullah dosanya sudah diampuni, maksum, mulai kecil sampai wafat tidak pernah berdosa kepada Allah, tapi setiap malam tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membutuhkan waktu lama. Astagfirullah, astagfirullah 70 kali di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Yaitu waktunya jam 3 atau jam setengah 4. Intinya sebelum kita masuk waktu subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah sehingga tergerak hati kita untuk selalu beristighfar kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, tapi kalau kita selalu kembali kepada Allah, maka semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Yang paling berbahaya adalah orang yang selalu meremehkan dosa kecil.
Ini dosa kecil, nanti istighfarnya kalau sudah tua itu akan menjadi dosa besar. Maka dari itu, setiap hari selama nafas masih ada di badan kita, ruh masih ada di jasad kita, sediakan waktu 5 menit atau 1 menit pun gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita diampuni oleh Allah dan mendapatkan imbalan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha huwal ghafurur rahim.